gimana kalau kita buka usaha catering? Itu buat nambah keuangan keluarga kita. Tapi kita dapat modal dari mana? Aku punya teman, apa aku minjem ke temanku aja ya? Boleh tuh, coba minjem. Halo? Iya Ran, ada apa? Halo, Sa? Kamu ada di mana? Iya, aku lagi di Taman ini. Aku ada perlu nih, boleh ketemu nggak? Oh, baik-baik. Boleh, silakan. Aku tunggu di sini dah. Ya udah, TW ya. Tapi izin keluar dulu ya, mau ketemu sama Getsa, kawan. Udah, hati-hati. Ya, dadah. Ada apa kok tadi telepon mau kesini? Ini sebenarnya aku ada perlu buka catering sama suaminya aku. Tapi aku butuh modal, dan juga lumayan besar. Emang berapa? Berapa? 200 juta. Emang kamu ada? Ada sih, aku cek dulu ya. Di sini nanti transfer ya. Oh, ini ada nih Ren. Aku transfer sekarang aja ya. Makasih ya, nanti aku kembalikan secepatnya kok. Aku memang percaya pada Rani, tapi setelah 8 bulan kok nggak ada kabar ya? Ini gimana sih? Pras, lama gak ketemu, bagaimana keadaan Pras? Baik. Bagaimana Pras? 8 bulan, kamu belum bayar utang dan terus menghilang gak ada kabar. Kami tidak benar ikrar. Usaha kami bangkrut karena adanya pandemik. Kami juga tidak benar untuk lari. Kami hanya butuh waktu tambahan saja. Bagaimana Pras? Kami sudah menunggu lebih dari 8 bulan dan masih belum ada kepastian. Uang itu juga hasil kerja keras kami. Kami punya anak yang harus kuliah dan juga cicilan rumah yang belum lunas. Jadi kami ini butuh kepastian, bukan cuma janji lagi. Perlu masalah ini kita bawa ke pengadilan. Dan gitulah, keluarga kita kan sudah bersahabat lama. Masa kamu tega hal ini diadukan kepada pengadilan? Kami hanya butuh waktu saja untuk membayar semua hutang ini. Oke, kalau gitu aku kasih kamu tambahan waktu untuk melunasi hutang. Tapi ingat, jangan kasih janji-janji yang palsu lagi. Oke. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu. Kami berkunjung ke rumah Bapak Ibu bertujuan untuk konsultasi atas masalah yang kita punya. Bahwasanya keluarga Pras berutang kepada keluarga saya, tapi sudah selama 8 bulan tidak dikembalikan, Bapak Ibu. Tapi saya tidak takut, Pak. Saya berniat membayarnya. Baik, saya paham situasinya. Untuk Bapak Pras sama Ibu Rani, ini harus menunjukkan itikat baik. Dalam hukum perdata, niat baik itu penting. Buatlah rencana pembayaran yang pasti dan juga realistis. Kami siap kok Bu membayar 50 juta di awal. Sisanya kami bayar per bulan. Tapi saya takut kalau Getsa itu merasa itu terlalu kecil. Tidak masalah, yang penting itu komunikasi. Prinsip good fight dan keterbukaan itu dasar alternatif penyelesaian sengketa. Jangan diam, bicarakan saja semuanya secara jujur. Saya juga paham para pihak yang memberi hutang, tetapi membawa perkara ini ke pengadilan itu lebih banyak biayanya dan juga menghabiskan waktu yang lebih banyak. Tapi bagaimana kalau mereka tidak menepati janji lagi? Kami sudah sering diberi janji tapi sampai sekarang masih belum ada hasilnya. Karena itu buatlah perjanjian agar itu dibuat bukti untuk di pengadilan nantinya kalau dibutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu atas solusinya. Mungkin kami akan bicarakan ini dengan keluarga Pras dan juga keluarga saya.
Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Kami mendatangkan Bapak dan Ibu tujuan untuk meminta pendapat atau solusi masalah yang kita punya. Bahwasanya keluarga Pras sudah berhutang kepada keluarga saya untuk membuka usaha catering dan sepakat mengembalikannya selama 6 bulan. Tapi sampai sekarang mereka masih belum membayar utang tersebut. Sudah saya bilang kan berkali-kali, saya tidak pernah berniat kabur dan saya akan membayarnya. Nah, perjanjian awal kalian tuh sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata karena itu sudah mengandung kesepakatan dan sebabnya. Terus karena buktinya tuh secara lisan tidak tertulis, itu membuat bukti itu lemah. Dan juga saya sarankan untuk membuat bukti baru secara tertulis sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung kayak jangka waktu, denda sama saksinya. Saya menyarankan penyelesaian lewat negosiasi. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Khususnya pada pasal 6 ayat 2 dalam negosiasi. Penyelesaian sengketa dilakukan secara langsung oleh para pihak. Proses ini lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Saya setuju dengan negosiasi dari dokter. Dan saya juga ingin berniat untuk membalikan hubungan ini. Kalau memang ada keseriusan, saya bersedia untuk membuka hati. Tapi kali ini saya ingin ada kesepakatan tertulis. Baik, mari kita mulai dengan keterbukaan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masing-masing pihak ini. Saya tidak menuntut semuanya langsung dibayar. Saya hanya ingin dihargai, diberi kepastian dan jangan bersembunyi. Aku ngerti kok, Sa. Aku minta maaf, aku gak bermaksud untuk menghindar. Aku juga akan cicil kok sesuai dengan kemampuan, asal aku diberi kesempatan. Baik, kita akan menunggu asalkan ada kesepakatan yang jelas. Kami mengusulkan pembayaran selama 10 bulan, 15 juta per bulan setelah pembayaran awal 50 juta di awal, dan tetapi harus ada klausul tegas. Bila 3 bulan tidak membayar, maka secara otomatis perjanjian itu batal, juga bisa dibawa ke bani. Dan bunga keterlambatan 3% sebagai pengganti bentuk keadilan. Kami sanggupi, asal semua disepakati secara tertulis, agar tidak akan ada salah paham lagi. Oke, ini saya buatkan surat perjanjiannya. Ini tanda tangan bagi semua pihak. Silakan. Setelah kita berkunjung ke konsultan dan mendatangkan para ahli, serta kita sudah dibuatkan perjanjian oleh mediator, mungkin permasalahan ini kita selesaikan secara negosiasi agar hubungan keluarga kita tetap terjalin dengan baik. Aku ngerti, Sa. Aku minta maaf. Aku gak bermaksud untuk menghindar. Aku akan cicil kok sesuai kemampuan, asal aku diberi kesempatan. Baik, jika kamu akan benar-benar menyicil hutang tersebut, saya akan menunggu. Asal ada kesepakatan yang jelas. Kami menyanggupi, dan ini sudah diberikan surat perjanjian oleh mediator sebagai alat penguat agar di antara kita tidak ada kesalahpahaman lagi. Saya lega akhirnya ada jalan keluaran. Saya maafkan, uang bisa dicari, tapi persahabatan sudah diganti. Makasih ya, Sa. Aku belajar banyak dari ini. Mulai sekarang semua perjanjian harus tertulis dan disertai tanggung jawab moral. Baik, saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran kita semua bahwa kepercayaan itu mahal harganya. Kami akan menepati janji kami. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Sama-sama, Pak.